Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Bapak Ibu jamaah salat Isya, salat tarawih Masjid Al-Huda rahimakumullah. Surga merindukan orang beriman yang ahli sujud dan dermawan. Kita kalau ingin menjadi ahli surga, maka di antara kunci-kunci surga adalah yaitu banyak-banyak kita beribadah, yaitu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu banyak-banyaklah kita berderma. Banyak-banyaklah kita mengasihi, menyayangi kepada sesama, dan banyak-banyaklah kita membersihkan hati kita. Yang pertama, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sauban ini sebagai pembantu asisten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Sauban mengatakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya memohonkan kepada engkau, minta kepada engkau agar saya nanti bisa bersamamu di dalam surga." Lalu Rasulullah memberikan nasihat, "Wahai Sauban, alaika bikasratis sujud fa innaka lan tasjuda sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah." Simpel saja Rasulullah mengatakan, "Wahai Sauban, kalau engkau pengen menjadi ahli surga bersamaku nanti di surga," kata Rasulullah, "engkau harus banyak-banyak sujud. Sesungguhnya engkau itu tidak akan pernah sujud dengan satu saja sujud kecuali dengannya Allah angkat engkau satu derajat dan Allah hapuskan darimu satu kesalahan." Ramadan melatih kita untuk banyak sujud. Banyak sujud di sini kata Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yaitu kasratus shalah, banyak salat. Bukan cuma datang ke masjid mau ngapain, mau sujud doa, pulang. Maksud sujud di sini banyak salat. Di samping salat wajib, maka banyaklah kalau Ramadan salat tarawih. Nanti ditutup dengan witir. Banyak sholat tahajud, banyak sholat duha, banyak sholat hajat, istikharah dan lain-lain sebagainya. Itulah salah satu kunci kita menjadi ahli surga. Dan kelak siapa orang yang malas sujud, malas meletakkan keningnya di hadapan Allah, pun kalau dia sholatnya malas, sholatnya karena pamer, maka Allah mengancam dalam Al-Quran surah Al-Qalam, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un khashyatan absaruhum tarhaquhum
qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti yauma yukshafu an saq, hari Allah menyingkap keadaan yang penuh menakutkan, hari kiamat penuh menakutkan, dikarenakan saat itu siapa yang jahat akan dibalas dengan kejahatan, siapa yang baik akan dibalas dengan kebaikan. Di hari itu menakutkan. Yauma yukshafu an saq. Saq di sini adalah al-yaumu asyadid al-fadhi, hari yang sangat menakutkan. Allah singkap hari tersebut yang penuh menakutkan. Wa yud'auna ila sujud, dan manusia semuanya dipanggil oleh Allah untuk sujud. Fala yastati'un, tiba-tiba ada sekelompok manusia, kata Imam Bukhari, Imam Muslim, baginda Rasul bersabda, nanti ketika hari Allah menyingkap hari keadaan yang penuh menakutkan, maka sujudlah orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan, kecuali satu yang tidak bisa sujud, sekelompok manusia yang dulu sujud dikarenakan pamer. Sholat tujuannya riya, sholatnya 5 tahun sekali, itu pun kalau mau pilkada, pilpres, panggil timnya shooting. Nih, orang kayak begini kata Allah, fala yastati'un, tiba-tiba badan mereka kaku. Yang lain bisa sujud, badan mereka, bahasa Betawinya jegeng, kaku, kayak sapu lidi, nggak bisa dibengkokkan. Maka sekelompok manusia, kata Rasulullah, yang sujudnya malas, mereka adalah orang-orang munafik. Maka setiap mereka pengen sujud, tiba-tiba badannya kaku. Khasyi'atan absarum tarhaquhum dhillah, wajah mereka penuh rasa takut, dirundung oleh penyesalan dan kehinaan. Kenapa? Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, dikarenakan dahulu di dunia hayya 'alas shalah, main bola, nonton sinetron, rapat terus rapat, zuhur rapat, asar rapat. Allah di nomor 10-kan, pekerjaan nomor 1, istri nomor 1, anak nomor 1. Sehingga bahasa Betawi dikenal ada sekarang pekerjaan terbaru. Apa? Ternak trik. Antar anak, antar istri. Kerjaannya kalau nggak ke mall, nggak nganter anak, nggak nganter istri. Hayya 'alas shalah. Nggak pernah dia ke masjid, nggak pernah dia mau sujud. Nanti orang kayak begini, kata Rasulullah, Allah akan hukum sebagaimana di dunia mereka malas, nanti di akhirat sekelompok manusia orang munafik tersebut tidak akan bisa sujud, dan wajah mereka dirundung penyesalan, kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, dikarenakan di saat kumandangkan azan mereka tak mau ke masjid, padahal badannya sehat, duitnya banyak, jabatannya tinggi. Orang semacam inilah yang akan dihukum oleh Allah dengan wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Wail, celakalah, kata para ulama tafsir, wail adalah wadin fi nahri jahannam, lembah yang ada di tengah neraka jahannam. Itulah balasan. Kenapa? Dikarenakan mereka sholat, tapi sholatnya lalai. Pun kalau sholat yura'un, pengen pamrih dan pengen pamer. Orang beriman tuh Pak, sholatnya enggak hanya 5 tahun sekali.
Sholat setiap waktu, sholat setiap saat, sholat tahajudnya dijaga, sholat duhanya dijaga, tarawehnya dijaga. Itulah orang-orang yang akan menjadi ahli surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, surga merindukan orang beriman yang ahli sujud. Yang kedua, surga merindukan orang beriman yang dermawan, penyayang, dan orang hatinya bersih. Sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abu Laits As-Samarqandi, sahabat Nabi yaitu Al-Hasan, cucunya baginda Rasul, meriwayatkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul budala'u ummati la yadkhuluna al-jannata bi kathrati salatihim wa siyamihim walakin yarhamuhumullahu bi salamati sudurihim wa sakhawati nufusihim wa rahmatihim li'amatil muslimin. Baginda Rasul bersabda, generasi-generasi umatku tidak akan masuk surga karena sholatnya yang panjang, puasanya yang panjang. Tidak jaminan orang yang sholatnya rajin, puasanya rajin menjadi ahli surga. Tidak ada jaminan. Sampai kapan? Akan tetapi kata Rasulullah, yang menyebabkan generasi umatku masuk surga bukan hanya sholatnya yang panjang, puasanya yang panjang, tapi dikarenakan 3 faktor. Yang pertama, hati mereka bersih. Tidak ada gunanya sholat haji kalau hatinya kotor, hatinya khianat, hatinya selalu pengen berbuat curang dan menipu rakyat. Tidak ada gunanya. Baginda Rasul telah bersabda dalam hadis sahih, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamut yauma yamut wa huwa ghasul li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah." Kata baginda Rasul, tidak ada seorang hamba yastar'ihi Allah yang Allah berikan amanah mengatur urusan rakyatnya, yamut lalu dia mati, yauma yamut saat ia mati, wa huwa ghashul li ra'iyati, ia sedang curang kepada rakyatnya, khianat, menipu rakyatnya, kecuali Allah haramkan dia masuk surga. Sekalipun sholatnya rajin, puasanya rajin. Kata Syekh bin Bas menjelaskan hadis ini adalah ancaman dari Rasulullah bahwa siapa saja orang yang memimpin kepemimpinan umum sampai kepemimpinan yang terkecil, sampai Raisul Qabilah, kepala suku, kalau dia khianat kepada warganya lalu dia mati, entah RT, RW, camat, lurah, bawaslu, panwaslu, KPU, dikasih amanah mengurus rakyat, mati dia, dan di saat dia mati dia sedang khianat, kecuali Allah haramkan dia menjadi ahli surga. Yang mengatakan bukan saya, Pak. Saya hanya menyampaikan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dekat dengan para ulama. Ulama yang lurus, bukan ulama yang tukang cawe-cawe, tukang minta duit miliaran, bukan. Deketin ulama-ulama yang lurus, bukan ulama-ulama yang mata duitan. Deketin ulama-ulama yang lurus, ulama yang membawa kita kepada kebaikan, menunjukkan kita Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah selamat. Yang pertama, yang menyebabkan umatku, generasi umatku menjadi ahli surga dikarenakan hatinya bersih, kata Rasulullah. Tak ada khianat, tak ada sifat curang, jujur, amanah, tabligh, fatanah, menyampaikan risalah Allah, cerdas orangnya, hatinya bersih, tak pernah ada khianat, tak pernah ada curang, tak pernah ada menipu, hatinya bersih. Yang kedua, kata Rasulullah, yang menyebabkan mereka menjadi ahli surga dan berhak mendapatkan rahmat Allah, wa sakhawatin nufus, mereka dermawan. Selalu di Ramadan ini membantu mana orang-orang miskin, diberikan sumbangan takjil di masjid-masjid, sehingga orang-orang fakir miskin yang datang dari berbagai tempat, tidak punya sanak saudara, family, mampir ke masjid, pengen berbuka puasa, disiapkan. Orang kayak begini akan menjadi ahli surga. Sakhawatin nufus.
dermawan. Yang ketiga kata Rasulullah, wa rahmatihim li'amatil muslimin, dan mereka penyayang kepada umat Islam. Saya tutup dengan kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an di saat beliau menjadi khalifah, pemimpin umat Islam. Bagaimana Umar menyayangi warganya. Maka Umar keliling, lalu dilihat ada seorang kakek-kakek tua dari rumah ke rumah ngetuk-ngetuk pintu, minta-minta. Ditanya, siapa kamu? Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, saya orang Yahudi. Saya dahulu muda bekerja, sekarang ketika saya tua tak ada sanak famili, tak ada saudara, maka tak ada makanan yang bisa saya makan kecuali minta dari rumah ke rumah untuk sesuap nasi. Lalu Umar sang khalifah yang adil mengatakan, wahai ayah, wahai bapak orang Yahudi. Ini Pak, orang Yahudi Pak, ini bukan orang Islam Pak, orang Yahudi ini. Kata Umar, wallahi ma ansafnaka, demi Allah kami tak bisa berbuat adil kepada engkau wahai ayah yang beragama Yahudi. Dahulu ketika muda kami tarik bayar pajak, tapi ketika tua kamu disia-siakan. Umar memanggil pemimpin Bulog, kepala bidang keuangan, dipanggil, tolong siapkan kakek ini, kasih makan setiap hari santunan. Tapi santunannya murni ketulusan hati, bukan menjelang pemilu Pak, bukan pakai bansos, murni. Inilah Islam, inilah agama Islam yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Hati mereka bersih, tak ada udang di balik batu, murni mereka adalah karena kemanusiaan. Inilah calon-calon ahli surga. Maka orang-orang yang ingin menjadi ahli surga, di samping sholatnya rajin, puasanya rajin, maka hatinya harus bersih. Tidak boleh ada sifat dendam, amarah, dengki, iri, khianat, curang. Tidak boleh. Itu semua harus diobati di malam bulan suci Ramadan ini. Tinggalkan itu semua. Insya Allah kalau kita demikian, maka Ramadan akan melahirkan hamba-hamba Allah yang dosanya diampunkan oleh Allah. Tapi manakala Ramadan terus curang, terus khianat, terus menipu rakyat, baginda Rasul mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamil ju'al atas. Berapa banyak orang berpuasa tapi puasanya hanya menahan lapar dan dahaga, tak berpahala, kata para ulama, yaitu diantaranya karena mereka khianat, karena puasa tapi mereka bohong, khianat, curang dan menipu rakyat. Orang kayak begini, kata baginda Rasul, puasanya tak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, keterbatasan waktu, kurang lebih mohon maaf. Kata Imam Abdullah bin Mas'ud, wa iyyaku sawaban faminallah wa iyyaku khata'an faminni wa minasyaitan wallahu wa rasuluhu bari'an. Yang benar semata datang dari Allah, yang salah dari saya, dari syaitan. Allah dan Rasulnya terhindar dari segala kesalahan. Demikian kurang lebih mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyir mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.